dengan saya di e-learning. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih baik, dalam keadaan sehat gitu ya. Oke, kalau saya sih jujur aja perut langsung mules gitu. Begitu saya baca modul pertemuan 14 dan 15. Jujur langsung mules-mules. Oke. Materi pertemuan 14-15 kalau dibilang berat, iya. Jelas, kagak gitu. Jadi untuk pertemuan 14 dan 15, mohon maaf, saya agak melenceng dari modul. Gitu ya. Supaya nggak berat. Oke, kita pertemuan 14 itu membahas tentang view, kemudian ada control flow, ada temporary, tapi udahlah ya, cukup bahas view sama sedikit control flow. Kalian DGM nggak usah terlalu dalam lah. Oke, sekarang kita langsung praktek aja. Saya tunjukkan dulu isi dari tabel barang. Oh, apa ini? Oh iya, kurang from. Maafkan. Efek mules-mules guys. From barang. Nih ya, isinya ada 6. BAG 01 sampai BAG 13 kalau tempat. Ada 7, sorry. Ada 7. Tempat saya dari BAG 01 sampai BAG 13. Oke. Kemudian ada select bintang from pembelian. Kita lihat isi tabel pembelian. Itu ada 4. P01, P02, P03, P04. P01 dia beli BAG 03. Kemudian ya dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang saya coba melakukan left join. Berhubung kemarin di tugasnya left join sama right join dianggap sama, iya kasusnya kebetulan datanya seperti itu, jadi left join sama right join hasilnya sama. Saya lakukan left join. Select bintang from barang. Left join pembelian on barang titik ID barang sama dengan pembelian ID barang. Oh, kok ID pembeli, ID barang, coy. Barang, yuk. Nah, nih ya. Kalau dijalanin, oh, apa ini? Tuh, wah, ini apa nih? 0, 0, 0, 0. Nah, ini ya, ini bedanya ya. Nah. Oke, nih. Ruwet, ya, lumayan. Oke. Sekarang saya ubah gitu ya. Saya ubah, selectnya jangan semua. Oh, jangan semua, jelek tampilannya. Select, kemudian oke, ada ID barang. Karena ID barang itu ada 2, kita harus tentukan ini ID barangnya punya siapa, punya tabel barang atau punya tabel pembelian. Dua-duanya punya ID barang loh. Nah, ambil lagi tabel barang, ID barang. Kemudian ada nama barang. Nama barang kita nggak perlu nyebutin tabelnya apa karena hanya ada satu nama barang. Kemudian ada tanggal terima, cuma ada satu, tidak usah menyebutkan apa namanya, itu ada di tabel apa. Nah, kemudian ada stoknya, cuma ada satu, nggak usah disebutin. Kemudian ada
Apa ini? Jumlah pembelian. Nah, cuma ada satu guys, berarti tidak usah disebutin nama tabelnya gitu ya. Cuma juga tahu gitu tabelnya jumlah pembelian ya pasti di tabel pembelian. Kok bisa? Ya iya di tabel barang kan nggak ada jumlah tabel kolom jumlah pembelian. Berarti dia pasti dari tabel barang. Oke, kita lihat hasilnya. Wes, ada 8. Kemudian kita lihat di sini. Turunin dikit. Wah. Nah, di sini saya sekarang punya kayak tabel barang gitu, tapi di sini ada jumlah pembeliannya. Di tabel barang kan nggak ada pembeliannya ya. Nah, untuk BAG 03 jumlah pembeliannya 2, BAG 02 jumlah pembeliannya 2, BAG 06 jumlah pembeliannya, ini ada 2, ada 1 nih. Ini masalah nih, ada 2, ada 1. Nah, kemudian apa ini 0 ini? Nah, ini karena nggak ada yang beli, di tabel pembelian nggak ada, maka nilainya dia itu adalah 0. Gitu guys ya. Oke. Sekarang kita buat lebih keren lagi. Wes. Nah, sekarang ini nggak keren loh. Ini apa ini? 0 ini nggak keren. 0 ini benar-benar nggak keren ya. Kalau nggak ada yang beli jumlahnya 0 gitu loh. Jangan 0. Kasih 0, bukan 0. Kalau 0 itu kan nggak diketahui. Nilainya 0 alias nggak ada yang beli gitu ya. Gimana caranya kita ngatur tampilannya biar di sini itu jadi 0? Nah, itu kita bisa pakai control flow. Kita pakai if 0. Jadi if 0, kalau jumlah pembeliannya itu 0, gantilah 0-nya itu dengan suatu nilai. Caranya gimana? Caranya nih, saya edit nih. Nih ya. Naikin dulu. Select barang, ID barang. Oke, nggak ada nolnya. Nama barang, nggak ada nolnya. Tanggal terima, nggak ada nolnya. Stok barang, nggak ada nolnya. Nah, ini nih jumlah pembelian. Ini bisa menghasilkan nilai 0. Saya cut dulu, Ctrl X. Nah, kalau jumlah pembeliannya 0, gantilah dengan nilai 0 gitu ya. Perintahnya if 0. Tanda kurung. Nah, kemudian kita sebutin kolomnya. Kalau jumlah pembeliannya itu 0, kita ganti nilainya dengan misalnya 999. Kalau 0 berarti nanti keluarnya 999. Oke, kita coba ya. Jalanin. Wes. Kita cek hasilnya. Konsol hilang dulu. Oke. Nah, ini ya. 999. Ini juga. Aslinya ini adalah 0. Berarti dia itu ngecek kalau 0 gantilah nilainya dengan 999. Oke, tapi bukan 999 juga kali, ganti dengan 0. Kalau dijalanin, wih, cakep ya. Jadi sekarang kita bisa tahu nih. Kita bisa tahu ini. Wis, cakep. Tapi masih ada yang kurang gitu. Yang kurangnya di mana? Kurangnya itu adalah di sini masih double 06 ini ya, BAG 06 Xiaomi. Ini double datanya, stoknya 0, jumlah pembeliannya ada yang 2, ada yang 1. Wow. Terus gimana guys?
cakepnya itu kan dia munculnya satu aja, jangan muncul 2 kali. Waduh, ini bikinnya gimana? Ini susah ini. Kita jumlahin. Wes, mau nggak ya? Saya nggak tahu juga nih. Coba dulu kita jumlahin. Jumlah pembeliannya itu dijumlahin. Nah, kita kelompokkan. Berdasarkan ID barang. Wes. Ini pakai barang titik ID barang. Ngapain guys? Nah, ini bikin yang kayak di atas, tapi untuk jumlah pembeliannya kita totalin kita kelompokin berdasarkan ID barangnya, sehingga hasilnya nggak double-double. Kita jalanin. Woi. Wes, cakep. Ya, keren kan? Wih. Wah, ini masih belum cakep ini. Sum if null apa ini? Waduh, masih belum cakep. Kita modifikasi. Nih. Kasih nama yang berbeda. S total pembelian. Woi, cakep guys. Woi. Mantap. Nih ya. ID barangnya udah muncul cuma 1 kali. Nah, namanya, tanggal terimanya, stoknya, dan ini adalah total pembeliannya berapa. Oke, wait. Nih. Oke, kalau kalian ngerasa ini query-nya nggak ada yang lebih susah, sorry, kalau kita ngomongin real-nya, ini query terlalu pendek loh. Biasanya kalau di real, query-nya itu lebih gila lagi dari ini. Jauh. Itu ya. Join, ini masih 2 tabel. Saya pernah bikin query, join-nya itu 10 tabel. Jadi yang ini masih kecil gitu ya. Oke, tapi kalau dibilang kecil. Oke, if null-nya udah ya, kita sudah bahas if null. Jadi nanti kalau ada nilainya itu 0, ganti dengan 0 gitu ya. Atau ganti dengan nilai tertentu. Jadi kalau ada satu kolom nilainya itu 0, gantilah dia dengan nilai tertentu gitu. Itu gunanya if null. Control flow udah. Nah, kalau misalnya kalian lihat query-nya kayak ini sengaja query-nya tak bikin panjang, sengaja query-nya tak bikin agak menjelimet. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa bikin ini. Tidak semua orang bisa bikin ini. Terus, kalau nggak semua orang bisa bikin ini, gimana caranya orang itu biar dia bisa mendapatkan hasil yang sama, tetapi dengan beban yang jauh lebih rendah. Bisa jadi dia ngerti caranya select dari satu tabel gitu. Tapi kalau untuk bikin kayak gini, wah dia udah angkat tangan gitu ya. Nah itu gimana gitu ya. Nah solusinya itu ada beberapa sebenarnya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini itu ada beberapa. Kita bisa menggunakan view, kita bisa menggunakan prosedur. View kita pelajari minggu ini, prosedur nanti minggu depan. Nah kalau prosedur itu lebih macam-macam, lebih luas fungsinya. Nah view itu kita bikinnya tuh
seolah-olah, seolah-olah ya, query-nya ini adalah sebuah tabel. Sebuah tabel yang datanya itu merupakan hasil dari query ini. Sehingga nanti kalau misalnya orang lain mau membuat query berdasarkan ini, nah itu jadi gampang. Kita membantu mereka, kita memudahkan mereka. Walaupun kadang-kadang bisa juga dengan ngakalin itu membantu diri kita sendiri, itu boleh, nggak apa-apa pakai view. Tapi kalau kata dosen saya dulu sih, hindari penggunaan view. Oke, nggak apa-apa, jangan terlalu banyak bahas itu. Sekarang gimana caranya kita membuat seolah-olah yang hasil dari query-nya ini merupakan satu tabel baru. Seolah-olah ya. Nah, itu caranya dengan bikin view, kita buat create, atau mungkin ini tak enter gitu ya. Enter, create, view. Nah, kemudian nama view-nya, misalnya saya kasih nama coba, S. Udah, gitu doang guys. Create barang ini. Nah, kemudian nanti kita buat create view coba S, kemudian ini. Nanti seolah-olah ada tabel yang namanya coba, dan datanya itu adalah ini. Ini loh data yang ini. Gitu. Oke, kita coba ya. Ini kita jalanin dulu. Ctrl Enter. Wes, mengembalikan empty set tapi sudah jalan. Sekarang seolah-olah ada tabel yang namanya coba. Kita bikin, oke, ini saya tunjukin di sini. Di sini nggak ada tabel coba, itu nggak ada. Adanya view coba ada, tabel coba nggak ada ya. Nah, sekarang select bintang from coba. Hasilnya sama loh. Nih. Sehingga kalau orang itu tidak terlalu bisa bikin SQL, dia masih bisa ngambil datanya dengan mudah dengan menggunakan view ini. Dan ini juga bisa diutak-atik, misalnya select ID barang, nah misalnya gini ya, nama, bukan nama. Tak naikin dulu, di clear biar kalian bisa lihat dengan mudah. From coba. Nah, nih. Terus kita coba lagi. Select bintang from coba order by. Nah, order. Nyebelin. Ya udah ini aja lah. Order by ID barang. Ini udah terurut. Ya saya balik. Contoh aja, ini dari view coba ya. Oke. Dah. Nah, ini dia terurut terbalik nih. Nah, itu gunanya view. Kemudian tadi kita sudah bikin. Nah, ini bikin view. Kalau view-nya sudah ada, kemudian kita ingin mengubahnya, create-nya ganti sama alter. Terus, ya silakan diutak-atik yang di sini. Utak-atik yang di sini. Misalnya ini ID barang saya rename jadi kode barang. Oke, ini ya, jadi ID barangnya saya rename jadi kode barang. Nah, ini dijalanin. Sudah berhasil. Kalau saya select bintang dari coba, maka hasilnya
Nah, ini berubah namanya, bukan ID barang lagi, tapi jadi kode barang. Nah, kalau misalnya saya coba select ID barang from coba. Nah, ini nggak jalan. Kenapa? Karena di view coba itu nggak ada kolom yang namanya ID barang, adanya kode barang. Karena udah di rename gitu ya. Oke. Create sudah, alter sudah. Berikutnya kalau misalnya mau menghapus view, perintahnya itu drop view. Nama view-nya itu adalah coba. Maka tidak ada lagi yang namanya view coba. Oke, sekian aja untuk materinya. Untuk tugasnya, salah. Untuk tugasnya, tugas pertemuan 14. Nih, saya minta Anda untuk membuat view, kemudian lakukan udah. Ini aja tugasnya untuk pertemuan 14. Untuk materi pertemuan 14, kalau kalian ingin lihat yang ada di modul, silahkan dicoba, boleh dicoba. Nah, kalau untuk dari saya sih 14-15 saya tidak akan memaksa Anda. Kalau Anda ingin tahu, boleh dicoba. Kalau Anda pusing, wajar. Oke, sekian aja dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.